Larangan acara yasinan tahlilan pada setiap ada kematian telah disetujui dan disepakati oleh 5 ormas Islam di Indonesia. Hanya ormas NU saja yang belum sepakat dan belum setuju. Lalu ormas Islam mana saja yang telah sepakat dan setuju adanya larangan yasinan tahlilan pada setiap ada kematian? Mari perhatikan di dalam video cukup singkat dan pendek ini. Larangan acara yasinan dan tahlilan untuk orang Islam yang wafat meninggal dunia telah disetujui dan disepakati oleh 5 ormas Islam di Indonesia, yaitu yang pertama Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini adalah ormas Islam yang terbanyak kedua setelah Nahdlatul Ulama. Di masing-masing kabupaten bahkan kecamatan di seluruh Indonesia ada ormas Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, Persatuan Islam atau Persis. Nah, Persatuan Islam atau Persis ini juga ormas Islam yang cukup banyak di Indonesia, terutama di daerah Jawa Barat. Ya, Jawa Barat ini banyak sekali kelompok Persis atau Persatuan Islam. Kemudian yang ketiga, Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Nah, Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA ini pengikutnya banyak di sekitar Jawa Tengah bagian selatan, ya, sekitar daerah Karanganyar, Solo, kemudian Wonogiri, Sragen, kemudian Salatiga, kemudian ya daerah-daerah situlah. Pokoknya daerah Jawa Tengah bagian selatan yang sekitar daerah Solo dan juga daerah Yogyakarta. Jadi ini banyak sekali jamaah di situ. Nah, Majelis Tafsir Al-Quran ini juga sudah punya akun-akun YouTube, ya, akun YouTube dan website. Persis juga ada, Muhammadiyah juga ada. Kemudian organisasi Islam yang keempat yang sudah setuju dan sepakat pelarangan yasinan tahlilan untuk acara kematian yaitu Islam Jamaah. Islam Jamaah ini yang sering dikenal oleh orang sebagai LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nah, Islam Jamaah atau LDII ini juga anggotanya banyak loh, ya. Banyak menyebar ke seluruh Indonesia. Bahkan nih, misalnya ada satu kampung, orang LDII-nya cuma satu doang, itu di jalan sudah ada petunjuknya, ya, 100 km atau 100 meter LDII misalnya. Ini kan sangat masif pergerakan Islam Jamaah atau LDII ini juga sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu Wahabi. Nah, Wahabi ini sebenarnya terpecah-pecah, ya. Wahabi Salafi itu sebenarnya terpecah-pecah semuanya, tidak jadi satu, tidak. Ada Wahabi yang takfiri. Yang takfiri itu mudah sekali mengkafirkan orang lain seperti kelompok Khawarij. Ada yang tidak mudah mengkafiri juga ada, tapi memandang bahwa yasinan tahlilan tetap sepakat bid'ah. Bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan juga dilarang di dalam syariat Islam karena mengada-ada. Nah, untuk sementara ini yang sepakat yaitu 5 ormas ini. Yang pertama Muhammadiyah, yang kedua Persatuan Islam atau Persis, yang ketiga Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA, dan yang keempat Islam Jamaah atau LDII, dan yang kelima adalah Wahabi. Nah, Wahabi ini agak intelektual, ya, makanya dakwahnya juga berani terang-terangan. Kemudian tinggal ormas NU saja. Sebenarnya tidak hanya NU, ya, masih ada banyak yang masih belum setuju dan belum sepakat. Nah, kalau misalnya nih orang-orang NU tidak membentengi diri dengan ilmu pengetahuan yang mendalam, tatkala didebat oleh kelompok Wahabi, jangankan Wahabi, didebat oleh MTS saja, Majelis Tafsir Al-Quran, itu jarang yang mampu menjawab secara ilmiah. Oleh sebab itulah, apakah ajaran yasinan tahlilan ini masih akan bertahan di Indonesia? Karena ada banyak organisasi Islam di Indonesia ini yang sudah setuju dan sepakat bahwa yasinan tahlilan pada acara kematian itu adalah haram, dilarang, bid'ah, sesat, dolalah, ya kan, dolalah kan sesat. Nah, masalahnya mayoritas warga NU, mayoritas nih, ya, itu pokoknya
Jadi kalau misalnya mereka mau debat, pokoknya nggak menggunakan dasar Al-Quran hadis dengan baik dan benar. Hanya pokoknya hanya menang okol itu yes, pokoknya hanya maunya ribut doang. Padahal Islam tidak mengajarkan begitu. Islam itu mengajarkan untuk kita wajadilhum billatihi ahsan, untuk debat dengan mereka dengan yang lebih baik. Nah, kalau warga NU misalnya tidak menguasai ilmu Al-Quran hadis secara mendalam, nggak bisa kalau misalnya hanya santri-santri mentok kitab Fathul Mu'in yang diajarkan, mentok-mentoknya Fathul Mu'in atau Fathul Wahab misalnya, debat dengan Wahabi ya KO keok pokoknya. Jadi kalau misalnya debat dengan Wahabi itu ya harus menguasai seluk-beluk Al-Quran dan hadis. Karena Wahabi apalagi Muhammadiyah sama ini kan, mereka langsung mengajak kembali kepada Al-Quran hadis. Nah, kalau para santri NU kualitasnya hanya kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, enggak menguasai Al-Kutubus Sittah dan kitab-kitab hadis yang lainnya, serta menguasai kitab Usulul Fikih, ya keok. Ini masalah. Tetapi rata-rata ya para santri NU dan warga NU itu merasa sudah pintar gitu. Merasa sudah pintar, udah cukup. Enggak bisa nggak bisa, ini pengalaman kami Al-Faqih Ma'alim tatkala dakwah di Kota Buntang, Kalimantan Timur, debat dengan Wahabi, kita menggunakan kitab Fathul Mu'in nggak mau, I'anatul Talibin nggak mau, ya Fathul Wahab nggak mau, menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab-nya Imam An-Nawawi saja mereka nggak mau. Mereka mintanya itu ya langsung Quran hadis. Nah, kita diberikan keunggulan, kita kan bermadhab kitab Syafi'i. Imam Syafi'i itu sudah menyusun salah satu kitab usul fikih namanya Ar-Risalah. Nah, kitab Ar-Risalah dan turunan-turunan Ar-Risalah inilah yang harus diperdalami. Kemudian para santri memperdalam tafsir Al-Quran dan hadis-hadis jadi langsung hadis begitu. Cobalah kita lihat bagaimana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, beliau sangat menguasai hadis, sehingga para ulama zaman itu langsung tunduk kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk gabung ke Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menguasai seluk-beluk hadis. Nah, masalah kalau kualitas orang-orang NU sudah sangat menurun, hanya okol saja, kekuatan fisik ya bentrok begitu aja yang diunggulkan. Enggak begitu, Islam enggak mengajarkan begitu. Islam itu mengajarkan ilmiah. Jadi kalau misalnya yasinan tahlilan ingin tetap lestari di Indonesia, ya syaratnya banyak sekali. Masing-masing kampung itu ada jagoan NU yang mampu untuk mempertahankan amaliyah dan akidahnya. Jika semakin sedikit para jagoan NU yang mampu mengandalkan Al-Quran hadis yang bisa berhujah, ya yasinan tahlilan bisa dilarang di Indonesia. Demikian, semoga menjadikan maklum, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.